Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Di sini ada saya sendiri, Anggi Anggraini dengan NIM 5111201157. Dan di sini ada teman-teman saya. Yang pertama ada Angelita Permatasari Pardede dengan NIM 5111201156. Yang kedua ada Yuda Prasetya dengan NIM 5111201158. Yang ketiga ada Ningsipa Putri dengan NIM 5111201153. Dan yang terakhir di sini ada Eva Elina Gultom dengan NIM 5111201154. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mencari dan menganalisis neraca dan laporan laba rugi pada sektor investasi, jasa, dan perdagangan. Nah, di sini ada liquidity ratio yang pertama. Di liquidity ratio itu terdapat 3 jenis. Yang pertama ada current ratio, yang kedua ada quick ratio, dan yang ketiga ada cash ratio. Di sini yang pertama ada current ratio. Dari PT Asia Sejahtera mendapatkan hasil perhitungan 236,5%, PT Boga 120%, PT Samsung 262%, PT Duta Inti Daya 432%, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 69,053%, atau dapat dibulatkan dengan 69,1%. Interpretasinya yaitu dari kelima perusahaan yang tingkatnya paling tinggi adalah PT Duta Inti Daya, karena PT Duta Inti Daya mendapatkan hasil perhitungan yang paling tinggi, yaitu 432%. Maka PT tersebut memiliki kemampuan yang sangat besar dalam melunasi hutang-hutangnya dibandingkan keempat perusahaan lainnya. Di sini yang kedua ada quick ratio. PT Asia Sejahtera mendapatkan hasil perhitungan 57,6%, PT Boga 93%, PT Samsung 220%, PT Duta Inti Daya 431%, dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 60,7182%, atau bisa dibulatkan dengan 60,8%. Interpretasinya yaitu dari kelima perusahaan yang aktivanya paling lancar adalah PT Duta Inti Daya. Mengapa paling lancar? Karena PT Duta Inti Daya menghasilkan hasil yang paling tinggi, yaitu 431%. Maka PT tersebut menunjukkan besarnya liquid yang cepat bisa melunasi hutang lancarnya. Yang ketiga ada cash ratio, di mana PT Asia Sejahtera mendapatkan hasil perhitungan 324,3%, PT Boga 55%, PT Samsung 195%, PT Duta Inti Daya 87%, dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 23,49%, atau bisa dibulatkan juga dengan 23,50%. Interpretasinya yaitu dari kelima perusahaan yang paling cepat bisa melunasi hutang jangka pendeknya adalah PT Asia Sejahtera, karena PT Asia Sejahtera mendapatkan hasil perhitungan yang paling tinggi, yaitu 324,3%. Maka PT tersebut memiliki aktiva yang mampu melunasi hutangnya. Di sini yang selanjutnya, yang kedua ada solvability ratio yang akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Eva Elina Gultom. Dipersilahkan. Baik, Anggi, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan solvability ratio. Yang pertama ada total debit to total asset ratio. Dari kelima perusahaan, yang pertama ada PT Asia Sejahtera, tidak ada. PT Boga 127%, PT Samsung 29%, PT Duta Inti Daya ada 28,698%, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk ada 161,5278%. Implementasinya yaitu berdasarkan data di samping, PT Duta Inti Daya memiliki nilai terendah. Artinya aset perusahaan yang dibelanjakan oleh perusahaan ini yaitu hutang kecil. Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan perusahaan ini semakin beresiko, sehingga dari total aktiva yang dimiliki tidak beresiko. Kemudian yang kedua ada total debit to equity ratio. Dari perusahaan PT Sejahtera tidak ada. Dari PT Boga ada 36,1%,
kemudian ada PT Samsung 41%, PT Duta Inti Daya ada 11,1232279%, kemudian ada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk ada 264,3115%. Kemudian implementasinya yaitu berdasarkan data di samping, PT Duta Inti Daya memiliki nilai yang sebanding. Artinya PT Garuda mempunyai sumber dana yang rendah yang dibelanjakan oleh hutang. Semakin tinggi nilai memiliki nilai semakin besar perusahaan menggunakan utangnya dibanding modal yang dimiliki. Kemudian yang ketiga ada time interest earned ratio. Dari PT Asia Sejahtera tidak ada. Dari PT Boga ada 367%. PT Samsung ada 346%. PT Duta Inti Daya tidak ada. PT Tiga Pilar Sejahtera Food terbuka yaitu 2,342%. Implementasinya yaitu berdasarkan data di samping, PT Tiga Pilar memiliki nilai terendah. Artinya besaran hutang jangka panjang hanya berkisar 2,342% dari total modal yang dimiliki. Selanjutnya ada long term debit to equity ratio. Dari PT Asia Sejahtera tidak ada, PT Boga ada 6%, PT Samsung 267,6%, PT Duta Inti Daya 10,073778%, PT Tiga Pilar Sejahtera Food terbuka ada 177,3615%. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Eva. Di sini yang selanjutnya ada activity ratio yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Angelita Permatasari. Dipersilahkan. Untuk Angelita dipersilakan. Untuk Neng Sipa Putri dipersilakan. Untuk Yuda Prasetya dipersilakan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity ratio. Yang pertama ada receivable turnover dari PT Asia Sejahtera 5.831 kali, dari PT Boga 0,80 kali, PT Samsung 6,41 kali, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 1,264,123 kali. Implementasinya dari kelima perusahaan yang memiliki penjualan dan persediaan paling tinggi adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food, maka PT tersebut mampu mengubah persediaan yang sedang diproduksi menjadi penjualan dengan memiliki rata-rata waktu paling cepat dari perusahaan lain. Yang kedua, average collection period dari PT Asia Sejahtera 61,736 hari, PT Boga 11,31 kali, PT Samsung 56,16 kali, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 284,782231 hari. Implementasinya dari 5 perusahaan yang memiliki waktu cepat dalam mengumpulkan piutang adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Maka PT Tiga Pilar memiliki waktu yang cepat dalam mengumpulkan piutang pelanggan dan mengubah menjadi tunai dibandingkan perusahaan lain. Yang ketiga, inventory turnover PT Asia Sejahtera 4,510 kali,
PT Boga 31,84 kali, PT Samsung 4,91 kali. Implementasinya dari kelima perusahaan yang memiliki tingkatan paling tinggi dalam mengatur seberapa efektif dan efisien perusahaan menggunakan aset atau aktiva adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, maka PT ini memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan lebih cepat dari perusahaan lainnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Anggi. Baik, terima kasih Yuda. Di sini yang selanjutnya dari activity ratio, yaitu yang keempat ada average day inventory. Dari PT Asia Sejahtera mendapatkan hasil perhitungan 79,825 kali, dari PT Boga 80,96 kali, dari PT selanjutnya 73,264 kali. Jadi implementasinya yaitu dari kelima perusahaan yang memiliki penjualan dan persediaan paling tinggi adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Era Food. Maka PT Tiga Pilar Sejahtera Era Food mampu mengubah persediaan yang sedang diproduksi menjadi penjualan yang memiliki rata-rata waktu paling cepat dari perusahaan lain. Yang kelima ada working capital turnover. Dari PT Asia Sejahtera mendapatkan hasil perhitungan 12,304 kali, dari PT Boga 4020 kali, dari PT selanjutnya 0,009 kali. Implementasinya yaitu dari kelima perusahaan yang memiliki perputaran modal kerja paling cepat adalah PT Boga. Maka PT Boga memiliki kemampuan mengukur jumlah uang yang dibutuhkan untuk menghasilkan penjualan daripada perusahaan lain. Yang keenam ada total asset turnover. PT Asia Sejahtera mendapatkan hasil perhitungan 1,92 kali, PT Boga 11,31 kali, dan PT selanjutnya 0,63 kali. PT Tiga Pilar Sejahtera Era Food yaitu 0,322 kali. Implementasinya yaitu dari perusahaan yang ada tingkatan paling tinggi dalam perputaran aktiva diukur dari volume penjualan adalah PT Boga. Maka PT Boga memiliki kemampuan aktiva dalam lebih cepat berputar dan meraih laba dalam menghasilkan penjualan daripada perusahaan lain. Yang ketujuh atau yang terakhir ada fixed asset turnover. PT Asia Sejahtera mendapatkan perhitungan 7,033 kali, PT Boga 1,78 kali, PT selanjutnya 1,84 kali, dan untuk PT Tiga Pilar tidak ada perhitungan. Jadi implementasinya itu dari kelima perusahaan yang memiliki tingkatan paling tinggi dalam mengukur seberapa efektif dan efisien perusahaan menggunakan aset atau aktiva adalah PT Asia Sejahtera, karena memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan yang lebih tepat dari perusahaan lainnya. Yang selanjutnya di sini ada profitability ratio yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk Angelita, dipersilahkan. Baik, terima kasih Anggi. Di sini saya selanjutnya akan menjelaskan profitability ratio. Pertama, sini ada gross profit margin. Sini ya PT Asia Sejahtera menghasilkan perhitungan menjadi 0,5%. Sini selanjutnya ada PT Boga ada 8%, PT Samsung ada 39%, PT Duta Intidaya ada 27%, dan yang terakhir ada PT Tiga Pilar Sejahtera Food ada 30,5534%. Implementasinya di sini berdasarkan 5 perusahaan di samping PT Samsung memiliki nilai tertinggi. Maka semakin besar gross profit margin, semakin baik keadaan operasi perusahaan. Artinya keadaan produksi di perusahaan itu sangat bagus karena keadaan ini menunjukkan bahwa HPP lebih rendah daripada penjualan. Yang kedua ada operating profit margin. Di sini ada PT Asia Sejahtera menghasilkan perhitungan 1,9%. Selanjutnya ada PT Boga 5%, PT Samsung 7,1%, PT Duta Intidaya ada 64%, dan yang terakhir PT Tiga Pilar Sejahtera Food ada 0,6744%. Implementasinya berdasarkan data di samping, PT Samsung memiliki nilai tertinggi karena semakin tinggi rasio diperoleh, semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva di dalam menghasilkan laba.
Yang ketiga ada net profit margin. Di sini ada PT Asia Sejahtera menghasilkan 0,2%, PT Boga 2%, PT Samsung 11,2%, PT Duta Inti Daya 4,8%, dan yang terakhir PT Tiga Pilar 0,56994%. Dan sini implementasinya berdasarkan data di samping, PT Samsung memiliki nilai tertinggi, maka dalam melakukan operasinya, PT tersebut semakin baik dalam mendapatkan laba. Dan yang keempat ada ROA. PT Asia Sejahtera menghasilkan perhitungan 3,7%, PT Boga 3,6%, PT Samsung 4,4%, PT Duta Inti Daya 3,5%, dan yang terakhir PT Tiga Pilar 0,1081%. Berdasarkan data di samping, PT Samsung memiliki nilai tertinggi, maka menunjukkan bahwa pengembalian aset yang diperoleh semakin tinggi. Rasio yang diperoleh juga semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya. Selanjutnya ada ROI. Di sini PT Asia Sejahtera menghasilkan minus 0,45%, PT Boga 1,6%, PT Samsung 6,98%, PT Duta Inti Daya 2,6%, dan PT Tiga Pilar 0,0913%. Berdasarkan data di samping, PT Samsung memiliki nilai penting tinggi, artinya investasi yang dilakukan PT Samsung kemungkinan menghasilkan profit semakin tinggi. Rasio ini semakin baik dalam perusahaan. Yang keenam, sini ada ROI. Di sini ada menghasilkan PT Asia Sejahtera menghasilkan minus 0,17%, PT Boga 2,2%, PT Samsung 9,9%, PT Duta 3,73%, dan yang terakhir PT Tiga Pilar 0,1495%. Berdasarkan data di samping, PT Duta Inti Daya memiliki nilai tertinggi. Artinya dalam mengelola permodalan dan berbagai investor, PT tersebut dikategorikan baik. Dan yang terakhir ada EPS. Di sini PT Asia Sejahtera menghasilkan minus 76,5%, PT Boga 2,56%, PT Samsung 3,8%, PT Duta Inti Daya 3,38%. Di sini 4 perusahaan ini yang menghasilkan bahwa berdasarkan data di samping, PT Duta Inti Daya memiliki APS tertinggi, artinya PT tersebut bertumbuh dan juga mendapatkan laba besar. Demikian. Saya kembalikan kepada Andi. Baik. Yang selanjutnya yaitu ada rasio pilihan yang akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Nengsipa Putri. Dipersilakan. Untuk Nengsipa, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada rasio pilihan. Di sini keterangannya itu ada per. Yang pertama ada PT Asia Sejahtera, yaitu 520,5. Selanjutnya ada PT Boga 40,20. Ada PT Samsung 20,83. Dan PT Duta Inti Daya 12,459, 810,874. Yang terakhir tidak ada inti prestasinya, yaitu berdasarkan data di samping PT Duta Inti Daya yang paling menguntungkan karena PT Asia Sejahtera 520,5 kali lipat dari 12,459810. Berarti pendapatan atau laba PT Duta dapat membayar lipat dari total 20,83. Berdasarkan data di samping, PT Samsung memiliki nilai terendah, artinya berdasarkan hutang jangka panjang hanya 20,83%. Dari total modal yang dimiliki, nilai ini masih kecil, sehingga risiko kerugiannya juga kecil dibandingkan keempat hal ini. Yang kedua ada market to book value. Yang pertama ada PT Asia Sejahtera, yaitu 3,96, PT Boga 13,8, PT Samsung 422,73. PT Duta Inti Daya tidak ada, PT Tiga Pilar Sejahtera TBK tidak ada. Prestasinya berdasarkan data di samping, PT Samsung yang dimiliki tinggi, artinya mengindikasikan bahwa harga saham dibilang cukup mahal sehingga ada potensi untuk mendekati harga wajarnya. Oke, baik, terima kasih.
Di sini selanjutnya ada laporan keuangan neraca dari PT Asia Sejahtera Minat Tbk yang sudah dihitung berupa angka indeksnya. Dan di sini ada laporan keuangan laba rugi dari PT Asia Sejahtera Minat Tbk dengan yang sudah dihitung angka indeksnya. Dan di sini ada neraca juga dari PT Asia Sejahtera Minat Tbk dengan yang sudah dihitung. Dan di sini ada laba rugi dari PT Asia Sejahtera Minat Tbk yang sudah dihitung. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari perbandingan rasio PT Asia Sejahtera dilihat dari kinerja perusahaan jauh di atas rata-rata. Hal ini bisa dilihat dari rasio keuntungan yang mempunyai perbedaan cukup jauh. Namun, adanya penurunan dalam sisi aset semula yang awalnya 76,43% menjadi 72,34%. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angelita. Dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini ada PT yang saya analisis, yaitu PT Bunga. Di sini terdapat indeks neraca, indeks laba rugi. Selanjutnya ada common size neraca, dan ada common size laba rugi. Setelah saya telah analisis, di sini neraca common size implementasi yang saya dapat yaitu penyajian neraca dalam common size itu bisa kita lihat di tabel terjadi peningkatan pada jumlah liabilitas yang dari 26,29 menjadi 26,55%. Selain itu ada aset lancar. Di situ aset lancarnya yang dari 2019 25,74% menjadi 26,92%. Sebaliknya, sebenarnya ada perhitungan yang terdapat penurunan, yaitu utang pajak yang dari 0,97% menjadi 0,74%. Selanjutnya sini adalah laba rugi common size. Di sini laba rugi common size terdapat peningkatan pada laba tahun berjalannya dari 1,24 menjadi 2,04%. Selanjutnya ada jumlah laba komprehensif tahun berjalan dari 1,23% menjadi 2,02%. Selanjutnya ada neraca indeks. Neraca indeks mempunyai implementasi penyajian neraca pada indeks yang dapat dilihat terdapat peningkatan pada jumlah aset lancar dari 100% menjadi 107,35%. Selanjutnya ada liabilitas jangka pendek dari 100% menjadi 110,65%. Dan yang terakhir, jumlah liabilitas dari 100% menjadi 100,63,63%. Selanjutnya sini adalah laba rugi indeks. Laba rugi indeks. Di sini ada terjadi penurunan pada laba tahun berjalan dari 100% menjadi 99,18%. Dan jumlah laba komprehensif tahunnya berjalan dari 100% menjadi 99,9%. Jadi itu merupakan bagian analisis yang saya nilai. Saya kembali kepada Ani. Baik, terima kasih.